Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ba'dah. Sobat pelatihan yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asesmen pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama pada sesi kali ini. Yang pertama terkait dengan prinsip asesmen pembelajaran. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana mengolah hasil asesmen tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana melaporkan hasil asesmen ini menjadi laporan hasil belajar peserta didik. Sobat pelatihan yang dirahmati Allah, ada 2 jenis asesmen yang digunakan dalam kurikulum Merdeka ini. Yang pertama adalah asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif seperti tadi sudah dijelaskan bahwa ini menjadi titik tekan dalam kurikulum Merdeka karena di dalamnya ada 2 hal yang penting, yakni asesmen awal dan asesmen pada proses pembelajaran. Asesmen awal ini menjadi titik awal bagaimana nanti guru mendesain pembelajaran. Nah, kita kenal dengan namanya asesmen awal atau asesmen diagnostik. Nah, ini yang sekaligus menjadi penciri kurikulum Merdeka. Kalau sebelum-sebelumnya kita tidak konsentrasi bahwa desain pembelajaran itu banyak didasarkan kepada hal-hal yang selain kepada keberagaman, kemampuan anak, profil atau gaya belajar dan sebagainya. Tapi di kurikulum Merdeka ini penting sekali guru akan melakukan perencanaan pembelajaran ini diawali dari hasil asesmen awal ini atau asesmen diagnostik. Nah, bagaimana nanti asesmen awal ini jadikan dasar karena di dalamnya mengandung beberapa hal yang menentukan terkait dengan pembelajaran. Yang kedua, yakni asesmen formatif ini ada berbasis proses. Bagaimana setiap proses pembelajaran, guru akan melakukan pembelajaran dan setelah pembelajaran akan dilihat tentang capaiannya. Apakah apa yang dilakukan dalam pembelajaran ini bisa mencapai materi-materi yang diajarkan atau belum mencapainya. Maka ini sangat kental sekali, setiap pembelajaran, setiap materi yang dilakukan itu harus melihat tentang apakah ini anak didik, karena fungsi formatif ini adalah untuk melihat tentang setiap materi detail pada capaian-capaian ditetapkan dalam proses pembelajaran ini bisa dipastikan bahwa anak akan menguasai tentang materi yang dipelajari. Nah, yang kedua adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini adalah untuk fungsinya adalah melakukan penilaian untuk menentukan apakah peserta didik ini layak untuk mengikuti capaian pembelajaran atau materi-materi yang selanjutnya. Nah, ini dua-duanya tidak bisa dipisah-pisahkan, tetapi guru lebih banyak untuk melakukan penilaian pada awal, terutama selanjutnya adalah proses pembelajaran. Setiap materi yang diajarkan harus memastikan apakah anak sudah menguasai atau betul dengan penilaian formatif ini. Nah, sehingga disebut penilaian sumatif ini adalah hanya beberapa kali saja karena nanti akan ditentukan pada tahapan-tahapan tertentu kaitannya dengan misalnya pada akhir CP atau kemudian semester atau pada akhir tahun. Maka banyakkan guru akan melakukan penilaian atau asesmen pembelajaran pada proses pembelajaran yang dilakukan. Kewenangan ini diberikan kepada guru untuk secara leluasa bagaimana melakukan asesmen baik sumatif maupun formatif. Nah, keduanya merupakan jenis asesmen yang berorientasi pada hal yang sama, yakni bagaimana asesmen ini berfungsi untuk melakukan perbaikan pembelajaran. Tetapi bedanya, kalau yang formatif ini melakukan perbaikan pembelajaran pada materi-materi di dalam pembelajaran
apakah siswa mencapai pembelajaran itu, kemudian kalau belum harus bagaimana guru melakukan refleksi perbaikan pembelajaran pada penguasaan materi yang sedang diajarkan. Tetapi pada fase tertentu sumatif itu untuk melihat apakah seluruh materi dalam satu capaian pembelajaran tertentu, apakah siswa itu menguasai atau tidak, sudah mencapai target yang sudah ditetapkan atau tidak, untuk menentukan bagaimana guru bisa melanjutkan materi pada capaian atau tujuan belajaran selanjutnya atau tidak. Tapi kedua-duanya berfungsi untuk melakukan perbaikan pembelajaran. Nah, ini yang menjadi titik tekan bagi guru, bahwa kedua-duanya sejatinya adalah tujuan asesmen pembelajaran itu berorientasi untuk melakukan perbaikan pembelajaran. Sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya dalam asesmen formatif tadi itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama terkait bagaimana pelibatan peserta didik. Peserta didik perlu dilibatkan dalam proses asesmen formatif ini. Bisa dilakukan dengan penilaian diri, kemudian penilaian antar teman, dan kemudian bagaimana nanti peserta didik untuk fungsinya adalah guru bisa melihat tentang apa yang dilakukan, apakah ini sudah sesuai dengan menurut peserta didik. Ini penting ketika asesmen formatif. Yang kedua adalah perlu dilihat tentang bagaimana sesungguhnya asesmen formatif ini menekankan pada perhatiannya tentang kemajuan penguasaan dalam berbagai ranah. Tiga ranah afektif, kognitif maupun psikomotorik. Sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, yang kedua terkait dengan asesmen sumatif. Ada tiga hal yang bisa jadikan pemahaman kita terkait dengan asesmen sumatif. Yakni yang pertama, ini berfungsi untuk sebagai alat ukur untuk mengetahui capaian hasil belajar, baik itu dalam lingkup materi atau dalam TP, maupun dalam akhir semester, maupun pada akhir tahun pembelajaran. Nah, ini fungsi asesmen sumatif ini untuk melihat apakah peserta didik sudah menguasai materi-materi yang diajarkan, dilihat mulai dari tujuan pembelajaran, akhir semester, dan akhir tahun pelajaran. Yang kedua, asesmen sumatif ini juga berfungsi untuk melakukan konfirmasi dengan target capaian yang sudah ditetapkan oleh guru pada awal semester atau awal dalam mendesain pembelajaran. Jadi, apakah dalam target-target yang ditetapkan itu siswa sudah menguasai atau belum? Sehingga penting sekali di awal pembelajaran guru sudah menentukan tentang kriteria atau target yang ditetapkan untuk masing-masing capaian atau tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah berfungsi untuk melakukan evaluasi. Apakah pembelajaran ini yang dilakukan oleh guru dan peserta didik ini sudah memenuhi tentang capaian-capaian yang ditetapkan atau belum? Maka guru melihatnya tidak hanya satu aspek saja dalam fungsi asesmen sumatif ini, yakni mulai dari bagaimana penguasaan peserta didik, kemudian bagaimana media, metode yang dilakukan, dan bagaimana aktivitas yang lain. Seluruh proses kegiatan pembelajaran itu akan dilihat dan sebagai bentuk evaluasi pembelajaran secara utuh. Ini adalah fungsi yang ketiga asesmen sumatif. Sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, yang selanjutnya ada beberapa hal yang dalam pelaksanaan asesmen formatif ini penting untuk diketahui guru, bahwa dalam
asesmen formatif itu dilakukan secara terus-menerus oleh guru dalam mencapai setiap materi-materi dalam sebuah tujuan pembelajaran. Ini yang penting untuk dipahami oleh guru. Yang kedua, bagaimana guru diberikan kewenangan yang sangat luas untuk melakukan berbagai macam teknik penilaian atau asesmen disesuaikan dengan hasil asesmen awal atau materi-materi yang diajarkan. Yang ketiga, bagaimana asesmen formatif ini akan memberikan umpan balik. Poin yang paling penting adalah bagaimana proses asesmen ini bisa memberikan guru untuk merefleksi pembelajarannya. Dan yang keempat adalah, yang paling penting di sini adalah asesmen formatif ini itu nanti harus berorientasi pada perubahan. Jadi pada proses pembelajaran yang sejatinya adalah bagaimana guru tidak hanya terjebak kepada teknik untuk menyusun atau menentukan dengan label-label tertentu atau penguasaan tertentu atau dengan nilai-nilai tertentu, tapi ini lebih kepada bagaimana siswa ada perubahan dalam sesuai dengan target yang ditentukan. Bukan hanya teknik untuk bagaimana menilai, tetapi bagaimana proses pembelajaran itu memang benar untuk melihat tentang bagaimana peserta didik mengalami secara baik kognitif, keterampilan maupun sikap mengalami perubahan secara signifikan sesuai dengan target tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Yang keempat adalah tentu penting bahwa asesmen formatif ini nanti dalam pelaksanaannya memberikan informasi yang terbuka, yang sebenar-benarnya. Karena ini sebagai titik awal guru maupun orang tua peserta didik untuk melihat tentang proses pembelajaran ini sudah sesuai dengan target capaian yang sudah ditentukan pada awal pembelajaran atau belum. Sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, pada pelaksanaan asesmen sumatif ada beberapa hal yang juga perlu kita lihat. Yang pertama adalah hasil dari asesmen sumatif ini sebagai bahan akhir nanti untuk melakukan laporan hasil belajar siswa. Ini yang penting untuk asesmen sumatif. Dan yang kedua adalah bisa memberikan umpan balik meskipun data yang diambil dalam asesmen sumatif ini adalah hasil setiap capaian tahapan-tahapan tertentu yang sudah ditentukan. Tetapi ini dalam kurikulum Merdeka ada tekanan yang berbeda. Siswa meskipun sudah dilakukan asesmen sumatif, masih dikasih kesempatan untuk dilakukan perbaikan pembelajaran. Contoh misalnya, ketika dalam satu penyelesaian pada satu TP tujuan pembelajaran, siswa ada yang belum menyelesaikan, ini masih tetap akan melanjutkan bersama dengan rombongan belajar yang lainnya untuk mempelajari tujuan pembelajaran berikutnya. Tetapi siswa ya ini nanti masih akan dikuatkan terkait dengan tujuan belajar yang belum terselesaikan. Nah, ini yang membedakan kurikulum Merdeka. Tidak hanya pada TP, tetapi ini bisa juga berlaku untuk penilaian semacam penyelesaian pada akhir semester misalnya. Pada akhir semester misalnya ini ada 5 TP yang harus diselesaikan guru dalam satu semester. Ini nanti ketika pada akhir semester dilakukan asesmen sumatif, kemudian ada beberapa peserta didik, siswa yang belum mencapai TP itu, maka siswa bisa melanjutkan semester yang selanjutnya, tetapi bukan berarti beberapa tanggungan TP yang belum terselesaikan nanti kemudian ditinggalkan, tidak. Tetapi nanti di semester selanjutnya masih menjadi tanggungan untuk bisa diselesaikan pada semester selanjutnya. Ini fleksibilitas dalam kurikulum Merdeka. Siswa sangat
menjadi konsentrasi, menjadi titik tekan bagi guru untuk melihat tentang kemampuannya, karena setiap siswa memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda. Maka boleh saja anak melanjutkan pada semester selanjutnya, tetapi TP yang belum terselesaikan nanti akan dipelajari pada semester selanjutnya. Tetapi kalau memungkinkan pada semester selanjutnya bisa diintervensi, maka guru bisa melakukan penguatan-penguatan untuk mencapai TP yang belum diselesaikan dalam semester sebelumnya. Dan yang ketiga, dalam penilaian atau asesmen sumatif ini guru diberikan keluasan untuk menggunakan berbagai macam teknik asesmen yang sebenarnya sama dengan asesmen formatif secara teknis, tetapi tujuannya yang berbeda antara asesmen sumatif dan asesmen formatif. Sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, banyak teknik yang bisa dilakukan, yang bisa dipilih oleh guru sesuai dengan karakteristik materi maupun peserta didik, yakni ada teknik observasi, ada performance test atau penilaian kinerja, ada tes tulis, ada tes lisan, portofolio, dan ini saya kira pada kurikulum sebelumnya guru sudah sangat familiar dengan ini. Sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, adapun instrumen asesmen itu juga beragam, yang guru juga bisa memiliki keluasan kewenangan untuk menggunakan sesuai dengan materi maupun peserta didik, baik dengan instrumen yang berupa rubrik penilaian atau asesmen, bisa menggunakan checklist, bisa menggunakan catatan anekdot, maupun juga grafik perkembangan. Sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, kita sudah mempelajari tentang bagaimana prinsip asesmen pembelajaran. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, kemarin kita sudah belajar tentang materi prinsip asesmen pembelajaran. Kali ini kita akan melanjutkan dengan membahas tentang bagaimana mengolah hasil asesmen itu. Apakah sudah siap? Mari kita akan bahas bersama-sama. Sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kita akan bagaimana melakukan pengolahan hasil asesmen. Dalam melakukan pengolahan hasil asesmen ini, ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah pengolahan hasil asesmen ini bisa dilakukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Ini yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya, bahwa guru diberikan kewenangan opsi untuk bagaimana hasil asesmen itu dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Artinya ini tidak mudah untuk kemudian guru dengan mengukur dengan angka-angka saja, tapi penting juga di balik angka itu adalah ada deskripsi kemampuan kompetensi yang dikuasai oleh peserta didik, yang ini menjadi penting dibaca oleh baik guru, kepala madrasah maupun terutama orang tua peserta didik. Yang ini nanti tentu bisa menjadi bahan diskusi tentang pencapaian belajar
peserta didik. Yang kedua, dalam menggunakan nilai ketika penilaiannya dilakukan secara kuantitatif, ini penting. Tidak kemudian nanti menggunakan dengan angka mutlak guru, tapi disarankan untuk menggunakan interval nilai. Jadi bukan menentukan capaian misalnya itu 75 begitu, tidak, tetapi bisa menggunakan range atau interval nilai dari misalnya 70 sampai 80. Ini ada keluasan fleksibilitas di situ untuk bagaimana siswa satu dengan yang lainnya memiliki kesempatan untuk menguasai sebuah materi ini dengan tidak dipatok pada nilai tertentu. Dan yang ketiga, ini penting dipahami adalah penggunaan pendekatan dalam menentukan penilaian ini, yakni bisa saja dalam melakukan pengolahan laporan ini menggunakan tiga, yakni deskripsi kriteria, menggunakan rubrik, dan juga bisa menggunakan interval nilai. Sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, bagaimana contoh ketika guru menggunakan deskripsi kriteria? Jadi dalam sebuah tujuan pembelajaran, satu tujuan pembelajaran, guru bisa mendeskripsikan tentang sesuai dengan target yang ditentukan pada awal pencapaian seperti apa. Maka guru bisa menggunakan deskripsi kriteria sesuai dengan TP yang sudah ditentukan tadi. Sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, guru juga bisa menggunakan rubrik penilaian. Rubrik ini ada kriteria yang sudah ditentukan oleh guru sebelumnya, kemudian menggunakan beberapa kriteria yang sudah ditetapkan untuk nanti apakah bisa sebagai bagaimana guru melihat tentang capaian pembelajaran itu melihat pada rubrik yang sudah ditentukan itu. Apakah anak sudah menguasai atau belum menguasai? Sederhananya seperti itu. Dan yang ketiga, sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga adalah menggunakan teknik atau cara dengan interval nilai. Ada satu TP tertentu seperti yang tadi dicontohkan, itu guru bisa menggunakan range atau interval nilai, misalnya kemampuan mulai dari 0 sampai 50, kemudian 51 sampai 70, 71 sampai 100. Itu siswa tidak dijasifikasi tentang ini mampu atau tidak mampu, tapi secara faktual guru bisa memastikan bahwa kemampuan anak pada materi ini atau pada tujuan pembelajaran ini pada tingkat apa. Nah, ini bisa dilihat di situ. Sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, ada dua hal dalam pengolahan hasil asesmen. Yang pertama adalah mengolah setiap tujuan pembelajaran, dan yang kedua nanti bagaimana mengolah hasil asesmen pada akhir semester maupun pada akhir tahun. Nah, yang pertama, sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, bagaimana nanti guru itu mengolah hasil asesmen itu pada setiap TP. Jadi setiap akhir tujuan pembelajaran nanti akan dilakukan asesmen sumatif, dan guru bisa melakukan ini setiap tujuan pembelajaran maupun beberapa tujuan pembelajaran. Tapi lebih mudahnya mungkin bisa dilakukan pada setiap tujuan pembelajaran. Nah, ini kewenangannya ada pada guru. Bagaimana setiap selesai pada satu tujuan pembelajaran, guru bisa melakukan pengolahan hasil asesmen atau melakukan asesmen sumatif ini. Nah, nanti kalau misalnya dalam satu semester guru ada mengajarkan 5 TP, maka ada hasil asesmen 5 yang akan diolah oleh guru menjadi laporan selanjutnya nanti. Dan yang kedua, nanti guru akan melakukan pengolahan hasil asesmen ini pada akhir, apakah itu akhir semester maupun akhir tahun pelajaran nanti. Nah,
ada dua cara untuk melakukan pengolahan hasil asesmen pada akhir semester maupun akhir tahun. Cara yang pertama itu adalah cara bagaimana guru mengolah penilaian ini dalam bentuk kuantitatif atau dalam bentuk angka-angka. Dan yang kedua nanti guru bisa melakukan penilaian secara kualitatif atau deskriptif. Cara yang pertama, sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, ini tergambarkan nanti bahwa setiap dalam satu semester guru bisa menilai setiap TP, misalnya tadi ada 5 TP, maka nanti di akhir dari seluruh TP ini, seluruh TP yang sudah ditetapkan, guru bisa melakukan asesmen sumatif pada akhir semester atau akhir tahun pelajaran. Nah, ini nanti bentuknya adalah berupa seperti pada umumnya, yakni berupa angka-angka mulai 0 sampai 100. Tetapi yang menjadi catatan penting di sini adalah ketika nanti ada peserta didik yang belum mencapai target pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh guru, maka itu ditandai oleh guru untuk nanti sebagai bahan diskusi dengan orang tua ataupun laporan akhir pembelajaran nanti. Tetapi ini menjadi penting untuk guru bahwa bukan berarti siswa yang ketika tidak mencapai target kriteria yang sudah ditetapkan pada awal itu tidak perlu dipaksakan untuk mencapai itu. Tapi lanjut saja untuk setiap TP pindah ke TP yang lainnya, bisa secara faktual guru menyampaikan hasil penilaian apa adanya. Termasuk nanti ketika semester 1 pindah ke semester 2. Jadi ada beberapa TP yang belum tercapai, maka dikelola atau disampaikan apa adanya. Sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, cara yang kedua adalah ini yang tidak terbiasa dilakukan oleh guru saat ini, yakni bagaimana guru melakukan pengolahan hasil asesmen itu dalam bentuk kualitatif atau narasi atau deskripsi. Ini di kurikulum Merdeka diberikan kewenangan guru untuk melakukan penilaian dalam bentuk deskripsi. Jadi nanti tergambarkan beberapa TP dalam satu semester itu, guru tinggal digambarkan ketika akhir semester rapot hasil asesmen ini secara kualitatif maupun kuantitatif. Sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, kita sudah mempelajari tentang bagaimana mengolah hasil asesmen pembelajaran. Semoga ini menjadi gambaran bagi kita semua para guru untuk pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, sudah kita bahas tentang materi pengolahan hasil penilaian atau asesmen pembelajaran. Dan kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan materi yang ketiga, yakni bagaimana membuat laporan hasil belajar setelah kita sudah mengolah hasil asesmen pembelajaran itu. Saudara-saudara sudah siap semuanya? Mari kita bahas bersama-sama. Di kurikulum Merdeka ini, guru diberikan kewenangan untuk melaporkan hasil kemajuan belajar peserta didik ini dengan berbagai macam jenis.
mulai dari rapot, kemudian portofolio, juga bisa melakukan diskusi atau konferensi, dan yang keempat bisa pameran karya. Keempat-empatnya ini adalah memungkinkan untuk dilakukan guru untuk melaporkan hasil kemajuan belajar siswa. Sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan rapot ini tentu sudah familiar dengan guru-guru yang selama ini dilakukan. Itu antara kurikulum Merdeka ini dengan sebelumnya mungkin tidak ada yang berbeda. Berbedanya adalah seperti yang dalam pengolahan tadi, yakni terkait dengan apakah guru melakukan penilaian secara kualitatif maupun kuantitatif. Ini bedanya. Jadi rapotnya pun berupa ada kualitatif maupun kuantitatif. Yang kedua, bentuknya portofolio. Portofolio ini adalah berupa catatan-catatan proses pembelajaran, baik karya siswa maupun hasil proyek dan sebagainya, yang dikumpulkan untuk menjadikan catatan-catatan penting bagaimana proses perkembangan pencapaian belajar yang dilakukan oleh siswa. Yang ketiga, sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, bisa dengan melakukan diskusi. Ini penting, bagaimana orang tua, siswa, dan guru secara kolaboratif melihat tentang hasil belajar peserta didik. Ini yang mungkin belum banyak dikembangkan saat ini, tetapi ini bisa mulai saat ini dengan kurikulum Merdeka. Guru bisa mengembangkan bentuk laporan hasil belajar ini dalam bentuk diskusi. Dan yang keempat, bisa dengan melakukan pameran karya. Dan ini juga menjadi sesuatu yang luar biasa. Di akhir semester atau di akhir tahun, peserta didik bersama dengan guru, bersama dengan orang tua, dan bisa juga mengundang stakeholders yang lainnya, mengundang masyarakat untuk bisa menikmati bagaimana hasil-hasil belajar siswa. Apalagi di kurikulum Merdeka ini ada namanya kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Yang ini nanti tentunya akan melakukan banyak proyek yang bisa dipamerkan pada akhir atau akhir semester maupun akhir tahun. Nah, sama juga halnya nanti ini yang menjadi perhatian di kurikulum Merdeka ini. Bedanya adalah kalau dulu guru hanya melaporkan terkait dengan target pencapaian atau yang sekarang disebut capaian pembelajaran. Saat ini di kurikulum Merdeka ada dua hal yang membedakan di laporan hasil belajar di kurikulum Merdeka ini adalah ada dua pelaporan yang harus dilakukan oleh guru di samping ekstrakurikuler. Nanti adalah pelaporan hasil belajar yang terkait dengan pencapaian CP dan kemudian pencapaian tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah. Yang terakhir, ini adalah terkait dengan bagaimana mekanisme kenaikan kelas. Ini yang menjadi beberapa guru menanyakan, bagaimana apakah siswa ini bisa otomatis naik kelas dalam kurikulum Merdeka ini? Jawabannya adalah kewenangan ada di pada satuan pendidikan. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin bisa jadikan poin-poin penting yang menjadi perhatian yang perlu diperhatikan oleh guru dalam hal ini. Yang pertama adalah sejatinya adanya fase dalam kurikulum Merdeka ini adalah spirit fleksibilitas. Bagaimana pendidikan ini menghargai setiap perbedaan siswa. Jadi ketika siswa dengan karakteristik masing-masing, dengan perbedaan masing-masing, baik kecepatan belajarnya, maupun minat belajarnya, maupun gaya belajarnya, ini terfasilitasi dalam pembelajaran. Sehingga fase ini lebih memberikan ruang bagi peserta didik maupun bersama guru untuk capaian pembelajaran itu tidak diukur pada akhir semester saja. Tapi karena fase ini 1 tahun, ada yang dirancang 2 tahun, atau bahkan 3 tahun, maka akhir pembelajaran ini bisa dilihat pada setiap akhir fase pembelajaran. Sehingga ketika ada anak dalam fase A misalnya di MI, ada anak yang belum menyelesaikan beberapa CP dalam
pada kelas 1, maka anak bisa saja naik ke kelas 2 kalau dalam satu fase. Naik ke kelas 2, tapi beberapa TP yang belum terselesaikan nanti menjadi lanjutan untuk kemudian dipelajari di kelas 2. Bukan berarti tidak naik kelas 2, tapi naik kelas 2, tetapi TP yang masih tertanggung ini bisa dilanjutkan belajarnya di kelas 2. Dan ini penting, dibutuhkan kolaborasi antara guru kelas 1 dan guru kelas 2. Bagaimana beberapa anak dengan beberapa TP yang belum terselesaikan nanti bisa dikomunikasikan pada guru kelas yang selanjutnya. Ini penting karena dalam satu fase, misalnya fase A, ini ada 2 tahun bagaimana siswa dikasih ruang yang agak luas untuk kemudian mencapai pembelajaran ini sesuai dengan kecepatan belajar mereka. Terakhir, yang terkait dengan kenaikan kelas ini, bahwa ketika nanti menentukan apakah siswa naik kelas atau tidak, ini kewenangannya ada pada satuan pendidikan. Tetapi ada hal yang perlu diperhatikan ketika menentukan ini. Maka harus dilakukan musyawarah dengan memperhatikan banyak hal. Bagaimana ketercapaian target CP, TP, dan ATP itu. Dan tidak sekedar itu, kalau misalnya ada peserta didik yang belum mencapai target dengan beberapa TP yang belum terselesaikan, maka ini dipertimbangkan dalam musyawarah itu. Kenapa tidak mencapai ini? Ini bisa jadi karena ketidaktepatan, bagaimana siswa difasilitasi dan sebagainya. Ini penting untuk kemudian dilihat. Yang inti dari penilaian atau asesmen ini adalah sejatinya adalah itu. Ini penting untuk dipahami bersama bahwa dalam asesmen atau asesmen pembelajaran penilaian pada kurikulum Merdeka ini, guru harus berorientasi kepada bagaimana karakteristik anak, perbedaan anak menjadi dasar untuk kemudian nanti guru untuk menilai, dan selanjutnya masih untuk kepentingannya pada akhirnya adalah untuk melakukan perbaikan pembelajaran. Karena pembelajaran ini berorientasi untuk anak-anak dan anak. Saya kira itu untuk kesempatan kali ini. Terima kasih pada sobat pelatihan semuanya. Semoga saja apa yang kita lakukan ini nanti akan bermanfaat untuk pengembangan anak didik kita, anak bangsa ini, untuk menjadi generasi-generasi yang masa depan yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih baik. Demikian, akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.